Shalom Bapak Ibu. Dengan ceramah ini kita mulai satu ceramah dari seri teologi sistematika. Dan saya senang bisa bersama-sama belajar tentang teologi biblika, teologi yang ada di dalam firman Tuhan yang penting untuk kita masa kini. Doktrin-doktrin yang sangat penting yang kita percaya sebagai orang percaya kepada Tuhan, dan kita akan mulai dengan teologi Alkitab. Untuk sumber untuk ceramah ini saya pakai beberapa sumber yang bahasa Inggrisnya J.I. Packer, God Has Spoken, Matthew Barrett, God's Word Alone, F.F. Bruce sudah sedikit tua, Canon of Scripture, dan untuk satu teologi sistematik yang lengkap itu Wayne Grudem, dan ada buku Scripture and Truth, kumpulan tulisan mengenai Alkitab dan kebenaran, dan salah satu buku yang sangat bagus dan tebal yang disunting oleh D.A. Carson adalah The Enduring Authority of the Christian Scriptures. Jadi ini menjadi dasar atau sumber-sumber yang saya pakai untuk ceramah ini. Nah, kita mulai dengan Alkitab dan otoritasnya, karena semua kebenaran sistematik yang akan kita belajar berasal dari Alkitab. Nah, jadi karena kalau kita mau belajar tentang siapakah Allah, siapakah Yesus, siapakah Roh Kudus, bagaimana manusia, bagaimana dosa, malaikat, dan seterusnya, Alkitab adalah sumbernya. Jadi itu penting sekali kita percaya atau kita mengerti apa itu Alkitab dan otoritasnya. Dan kenapa Alkitab penting bagi kita masa kini? Itu tetap relevan, tidak tergantung abad atau budaya. Alkitab selalu relevan karena itu selalu benar. Dan tidak ada kesudahan untuk firman Tuhan, untuk Alkitab. Dan firman Allah itu firman Allah kepada kita di dalam Alkitab. Dan karena Allah kita adalah Allah yang berfirman, dan Dia berfirman dalam kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab, jadi itu penting bagi kita. Nah, ada beberapa macam pewahyuan dan kitab suci. Kitab suci bersifat yang pertama, kitab suci yang bersifat dongeng. Contohnya Kojiki, Nihongi, Inglishiki di Jepang. Nah, ada dongeng dan sejarah. Tujuan dari dongeng ini memberi kesatuan, pengharapan, etika, dan pertolongan untuk kehidupan ini. Membuat budaya dan sejarah yang seragam. Ada beberapa orang Kristen yang menganggap Alkitab seperti ini. Seperti Rudolf Bultmann, Paul Tillich, Stanley Grenz. Mereka kira Alkitab dalam kategori ini, dongeng. Mereka tidak melihat hubungan antara bahasa dan dunia, jadi mereka mengurangi kepentingan arti kitab suci sebagai sesuatu yang hanya bisa diterapkan dalam masyarakat sendiri. Yang kedua adalah kitab suci yang menerangi berkaitan dengan pengalaman. Itu contohnya itu Hindu Vedas atau Buddha Tripitaka. Kitab suci seperti ini mencerminkan pengetahuan yang ditangkap oleh orang suci lewat pengalaman mistik. Jadi pengalaman lebih penting dibandingkan dengan tulisan sendiri. Pengalaman diprioritaskan. Jadi pengalaman yang dalam momen itu yang terima kitab suci itu yang penting. Jadi kata-kata dan bentuk-bentuk kurang penting. Pengertian yang benar bisa ditemukan dalam pengertian kata-kata yang dipakai oleh orang yang bacanya. Dalam suatu saat kata-kata penting. Saat itu kata-kata penting. Tetapi setelah itu kata-kata itu tidak lagi penting. Karl Barth mengatakan bahwa Alkitab bukan firman Tuhan, tetapi mengandung firman Tuhan. Hanya lewat pekerjaan Roh Kudus, Alkitab bisa menjadi firman Tuhan bagi pendengar. Nah, ini kurang pas mengenai
definisi atau macam firman Tuhan, macam kitab suci Alkitab. Yang ketiga, kitab suci yang ilahi. Ini Al-Quran adalah salah satu contoh. Jadi kata-kata dan frasa-frasa diberikan oleh Allah kepada seseorang. Kehendak Allah bisa dipahami dan orang-orang yang mengerti bahasanya juga mengerti pengajarannya. Nah, ada dua macam inspirasi atau ilham dalam agama Islam. Yang pertama, inspirasi bertingkat bawah, ilham, dan inspirasi bertingkat tinggi, pewahyuan. Menurut agama Islam, Al-Quran adalah bahasa Allah dan dijadikan di surga. Jadi, Al-Quran harus dibaca, dihafal, disampaikan, dan diajarkan, tetapi tidak diterjemahkan. Hanya dianggap kitab suci dalam bahasa aslinya atau bahasa Arab. Nah, kita yang keempat, nah ini cocok untuk Alkitab, pengertian pemahaman kita tentang Alkitab, kitab suci yang diilhamkan oleh Allah. Nah, ini Alkitab. Alkitab unik dalam kategori ini. Tidak ada kitab suci yang bisa dimasukkan dalam kategori ini. Ini berarti diilhamkan Allah. Pasagrafe theapneustas. Theapneustas, ya, itu lebih cocok. Sampai kita boleh percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah sesungguhnya. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan nanti kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai pengilhaman. Jadi Alkitab beda dari yang lain karena itu diilhamkan oleh Allah. Allah pakai penulis-penulis dan Roh Kudus memimpin mereka dalam tulisan kitab-kitab masing-masing. Nah, di dalam firman Tuhan, firman Allah, Alkitab, ada beberapa bentuk firman Allah dalam Alkitab. Yang pertama, firman Allah sebagai seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 1, Wahyu pasal 19 ayat 13. Yesus Kristus adalah firman Allah. Firman Allah sebagai percakapan Allah. Jadi Allah berfirman dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 dan seterusnya. Kita tidak akan ambil waktu untuk membaca ayat-ayat ini. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dan belajar sendiri. Yang ketiga, firman Allah sebagai pembahasan pribadi yang disampaikan kepada seseorang. Jadi Allah berfirman kepada seseorang. Allah berfirman kepada Adam. Allah berfirman kepada Musa. Allah berfirman kepada Yesus dari surga. Matius pasal 3. Yang keempat, firman Allah sebagai percakapan lewat mulut manusia. Jadi Allah berfirman lewat mulut Musa, lewat mulut Yeremia dan Samuel dan seterusnya. Dan yang kelima, firman Allah yang ditulis. Nah, itu Alkitab, firman Allah yang ditulis. Keluaran bisa membaca banyak referensi yang mengacu kepada firman Allah yang ditulis seperti itu. Nah, kita lihat ada isu-isu kanon yang penting karena kata kanon boleh dijelaskan sebagai sebuah daftar buku-buku yang diakui sebagai kitab suci. Kata ini dahulu dipakai oleh Athanasius dalam suratnya pada 367. Bahasa Yunani ini kanon berarti, dalam bahasa Yunaninya, kanon berarti sebuah tongkat yang lurus yang menjadi standar. Jadi standar kitab suci itu alat untuk mengukur. Nah, jadi pertanyaan yang penting bagi kita adalah bagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita punya dikanonkan.
siapa ambil keputusan itu, dan bagaimana kita boleh percaya bahwa kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab adalah kitab-kitab yang layak diterima dan dibaca masa kini. Kenapa kita pakai kata perjanjian dengan perjanjian lama dan perjanjian baru? Oleh karena arti perjanjian berarti covenant, promise dalam bahasa Inggris. Jadi covenant. Sejarah itu kita bisa lihat sejarah perjanjian di dalam firman Tuhan, di dalam PL dan PB. Ada perjanjian atau covenant dengan Nuh, ada covenant dengan Abraham, dengan Musa, dengan Daud, dan covenant baru, perjanjian baru dengan Sang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Bisa juga dikatakan bahwa kanon sekarang yang kami punya itu tertutup. Tidak boleh menambah ke kanon yang sudah kita punya, tidak boleh mengurangi juga. Nah, di dalam perjanjian lama ada beberapa macam firman atau macam kitab. Yang pertama ada hukum dan nabi-nabi. Yesus bicara mengenai otoritas PL. Jadi Yesus mengaku bahwa perjanjian lama berotoritas. Nah, pada waktu Yesus itu bukan perjanjian lama, ya, karena belum ada perjanjian baru. Itu hanya dianggap kitab suci, dan kitab suci dikatakan atau disebut hukum dan nabi-nabi. Nah, tidak ada perbedaan antara Yahudi dan murid-murid Yesus mengenai daftar kitab perjanjian lama. Ada perdebatan mengenai artinya. Jadi ada Torah, ini hukum Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada Neboim, ini nabi-nabi. Dan ada Ketuvim. Ketuvim itu Syahir, Mazmur, Amsal, Ayub, Kidung, Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, Esther, Daniel termasuk di sini, Esra sampai Nehemia dan Tawarik, ya. 1 Tawarik, 2 Tawarik. Nah, kita bisa lihat dalam Lukas pasal 24 ayat 44, Yesus mengacu kepada 3 bagian, ya. 3 bagian. Jadi hukum Taurat atau hukum Musa, Taurat, dan Mazmur dan nabi-nabi. Bisa lihat Matius pasal 7 ayat 12, Roma pasal 3, sepertinya ada 2 bagian. Dan Yohanes pasal 10, Mazmur pasal 82 ditulis dalam hukummu. 1 Korintus pasal 4 ayat 21. Hukum ada 1 bagian. Jadi semua benar karena semua dipakai. Semua benar karena semua dipakai. Jadi Yesus mengacu kepada hukum-hukum, Mazmur, nabi-nabi. Paulus juga mengacu kepada firman Tuhan secara lengkap. Jadi kalau lihat tulisan Yosefus, Yosefus adalah orang Yahudi yang seperti ahli sejarah atau menulis sejarah orang Yahudi, kira-kira tahun 90, dia mengacu ke 22 kitab. Itu sama dengan di atas. Rut dianggap sebagian hakim-hakim, Ratapan dianggap sebagian Yeremia. Jadi ada beberapa saksi dalam perjanjian lama tentang perjanjian lama. Kita bisa membaca nanti kalau Bapak Ibu mau membaca ini. Ini Keluaran, Ulangan, 1, 2 Raja, Nehemia, dan seterusnya. Nah, juga ada Septuaginta. Septuaginta adalah atau LXX 70 dalam huruf Romawi. Itu berarti perjanjian lama versi Yunani. Versi Yunani. Urutan kitab Septuaginta ada hukum Taurat, kemudian ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, dan Raja-Raja. Ada 4 kitab kerajaan. Tawarik, 1 Esdras,
2 Esdras itu Nehemia, 1 Esdras itu 2 Tawarik sampai Nehemia pasal 8. 2 Esdras itu Esra dan Nehemia. Ester, Yudit, Tobit. Yudit dan Tobit tidak ada di dalam perjanjian lama Ibrani. Jadi nanti di dalam isu kanon reformasi mereka tidak menerima kitab-kitab itu sebagai berotoritas sama dengan kitab-kitab lain. Kemudian ada Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ayub, Wisdom dan Ecclesiastes. Nah, bukan Yeshua itu buku Yeshua ben Sira, bukan di dalam perjanjian lama Ibrani. Dan ada 12 nabi kecil. Dan buku-buku yang muncul dalam Septuaginta yang tidak ada dalam perjanjian lama Masoretic Text, MT, itu versi Ibrani, disebut apokrifa. Jadi seperti Makabes, Bel dan Naga, sejarah Susana. Jadi buku-buku kitab-kitab itu tidak ada di dalam Masoretic Text bahasa Ibrani. Mereka ada dalam Septuaginta. Tetapi mereka tidak pernah diacu atau direferensi dalam perjanjian baru supaya kita sekarang dalam aliran Protestan tidak menerima kitab-kitab itu dalam apokrifa, otoritasnya yang sama dengan yang kitab-kitab yang ada di dalam Masoretic Text. Mereka menarik, ada sejarah di situ yang bisa dianggap benar, tetapi bukan dengan otoritasnya yang sama dengan Masoretic Text. Ya. Nah, jadi kutipan perjanjian baru biasanya berasal dari versi perjanjian lama Yunani. Jadi mereka mengutip dari Septuaginta. Sebenarnya banyak orang Yahudi pun dalam abad yang pertama tidak lagi mengerti secara dalam, tidak lagi mengerti bahasa Ibrani. Karena mereka berbicara dalam bahasa Aram. Dan mereka membaca dalam bahasa Yunani, orang yang berpendidikan. Oke, terus. Jadi perjanjian lama menjadi sebuah buku. Seperti yang tertulis atau difirmankan. Ini Yesus dan Rasul-Rasul mengacu kepada sebuah buku. Sebuah buku yang lengkap seperti perjanjian lama itu. Dalam Kisah Para Rasul, Roma pasal 1, 1 Petrus pasal 1. Yesus menggenapi beberapa figur yang muncul di dalam perjanjian lama. Dia adalah orang nabi seperti Musa, dia anak Daud, dia hamba Tuhan dalam Yesaya 42, 53 dan seterusnya. Dia penderita, Mazmur 22, dia gembala yang disiksa, Zekaria pasal 13. Ada beberapa ayat dari sumber yang berbeda disambung dalam Yesus. Dan jadi contohnya Mazmur 118, Yesaya 28 dan seterusnya. Nah, juga ada rahasia yang dinyatakan. Efesus pasal 3 membahas tentang rahasia itu. Roma pasal 15. Dan semua rahasia itu digenapi dalam Yesus. Itu dia domba Paskah, malaikat Tuhan. Malaikat dalam bahasa Ibrani tidak berarti langsung malaikat seperti Gabriel atau yang lain, tetapi malaikat itu pemberita. Dan malaikat Tuhan di dalam perjanjian lama mirip sekali seperti Allah atau Yahweh. Jadi bisa dikatakan Yesus yang datang sebelum dia lahir dalam bentuk itu. Juga Yesus menggenapi konsep iman seperti Melkisedek dan seterusnya. Jadi ada beberapa rahasia yang ada di dalam perjanjian lama yang dinyatakan. Oke, jadi ada perbedaan antara Alkitab Katolik dan Protestan.
dalam zaman reformasi, orang reformasi menerima kitab-kitab untuk kanon mereka yang sudah ada di dalam Masoretic Text yang bahasa Ibrani. Mereka menolak sebagai berotoritas sama seperti Alkitab, apokrifa. Nah, Jerome yang pada waktu dia menafsirkan untuk bahasa Latin, versinya untuk bahasa Latin, Vulgate, dia ambil keputusan untuk memasukkan kitab-kitab dari apokrifa, Susana, Belteshazzar, dan seterusnya, Makabes. Tetapi dia buat catatan, ini tidak sama, otoritasnya tidak sama dengan yang lain seperti Kejadian, Keluaran, dan seterusnya. Tetapi menarik dan layak untuk dipelajar. Jadi itu menjadi dalam seperti nanti abad demi abad dalam gereja Katolik diterima sebagai otoritas yang sama dengan kitab-kitab lain yang ada di dalam Masoretic Text. Tetapi dalam zaman reformasi mereka bilang tidak boleh, hanya yang ada di dalam Masoretic Text yang dianggap kanon yang berotoritas. Nah, untuk Perjanjian Baru, tulisan dalam zaman baru, kenapa ada perlu untuk Perjanjian Baru? Karena alasannya karena Perjanjian Lama digenapi dalam Yesus dan murid-muridnya, yaitu rasul-rasul mau menulis teologi ini dalam surat-surat dan kesaksian naratif. Kesaksian itu Injil-Injil dan Kisah Para Rasul, dan surat-surat menjelaskan bagaimana Perjanjian Lama digenapi dalam Yesus Kristus Anak Allah. Jadi ada otoritas rasuli. Ini kepentingan 1 Korintus pasal 1 membahas tentang kepentingan surat dan seterusnya. Otoritas yang utama adalah Yesus. Ini dikatakan Ignatius dalam tahun 110 mengenai kitab suci baru. Yesus memberikan otoritasnya kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul itu boleh menulis firman Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, diilhamkan oleh Allah untuk menulis kebenaran dalam Perjanjian Baru itu, dalam kitab-kitab baru itu. Polikarpus dalam kira-kira 110 sampai 120 mengacu kepada Mazmur 4 dan Efesus 4 sebagai kitab suci keduanya. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Basilides sama dengan Polikarpus mengacu kepada Roma pasal 1. Ini bukan pasal 19, tidak ada. Pasal 1 dengan frasa difirmankan. Dan juga 1 Korintus pasal 2 ayat 13 dipakai sebagai contoh kitab suci. Ini beberapa contoh saja dari abad yang kedua, tidak lama setelah Paulus dibunuh, tidak lama seperti setelah Yesus disalibkan, mereka sudah mengacu kepada Perjanjian Baru sebagai firman Tuhan. Nah, jadi Injil-Injil selama 17 abad, teolog-teolog memikirkan tentang Injil-Injil secara harmonis, digabung untuk menyampaikan satu cerita besar. Jadi abad yang kedua adalah diatesaron, bahasa Yunani lewat 4. Jadi bahasa Yunani artinya lewat 4. Bapa leluhur berpandang bahwa Matius, Markus, dan Lukas ditulis dalam urutan itu. Markus dan Lukas memakai Matius. Itu kenapa ada banyak kesamaan. Nah, surat-surat Paulus dikirim sebelum Injil-Injil itu ditulis. Injil Paulus didasarkan pada pengajaran lisan dan mungkin ada beberapa perkataan Yesus yang sudah ditulis dalam surat-surat Paulus. Dan surat-surat umum
diakui dengan cepat, kecuali Yakobus dan Wahyu, tetapi nanti mereka diterima juga. Nah, ada fragmen moratorium yang mencakup Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, 1-2 Korintus, Galatia, Roma, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, Filemon, Titus, 1-2 Timotius, Yudas, Hikmat, Salomo, 1-2 Yohanes, Wahyu, dan Petrus. Nah, ada catatan 3 Yohanes mungkin sebagai 2 Yohanes dalam daftar itu. Tidak ada Ibrani, karena itu kurang biasa di daerah itu, di daerah fragment moratorium. Eusebius dari Kaisaria, dia orang uskup 314 sampai 339, dia menulis tentang 3 kategori. Ada yang diterima secara umum, Injil-Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus. Pada waktu itu Ibrani dianggap tulisan Paulus oleh Eusebius. Penafsir-penafsir sekarang menafsirkan Ibrani, kitab Ibrani, penulisnya bukan Paulus tetapi rasul lain. Dan juga 1 Yohanes, 1 Petrus, dan Wahyu. Diterima dengan keraguan sedikit. Ya, Yakobus, Yudas, 2 Petrus, 2-3 Yohanes. Tidak bisa diterima itu Kisah Paulus, Shepherd atau Gembala, Hermas, Wahyu Petrus, Surat Barnabas, Pengajaran Rasul-Rasul, Injil Ibrani. Nah, ini nama kitab yang sekarang tidak ada di dalam Perjanjian Baru karena itu tidak diterima pada waktu itu. Juga ada yang ditolak oleh Eusebius itu Injil Petrus, Injil Thomas, Injil Matias, bukan Matius, Kisah Andrew, Kisah Paulus dan Kisah Paulus dan Thekla, Kisah Petrus, Kisah Yohanes. Jadi ada beberapa kisah yang ditolak. Jadi dia kira-kira abad yang keempat ada Unsial Sinaitus yang mencakup kitab-kitab itu yang ada di dalam daftar, dan di dalam Unsial Vatikanus abad yang keempat ada kitab-kitab ini yang diterima. Nah, kemudian Athanasius, dia teolog yang pertama, bapa leluhur yang pertama untuk mendaftar 27 kitab yang kami punya sekarang, tapi urutannya berbeda. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-3 Yohanes, Yudas, 14 surat Paulus, dan Wahyu. Jadi ini agak berbeda urutannya. Urutannya sebenarnya tidak penting, tetapi dia sudah menerima, dia sudah mengaku bahwa semua itu bisa dianggap firman Tuhan, bisa dianggap firman atau kitab yang berotoritas secara rasuli. Jadi kesimpulannya, kriteria untuk diterima sebagai kitab berotoritas, diilhamkan oleh Allah, harus otoritas rasuli, harus dari zaman rasul-rasul. Oleh karena kriteria ini, Shepherd Hermas tidak bisa diterima karena ini abad yang kedua. Ortodoksi, setuju dengan kitab lain dan ajaran lain, dan diterima secara umum oleh gereja bagian timur dan bagian barat. Jadi kita bisa yakin, kita bisa percaya 100% bahwa kitab-kitab yang kita punya di dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Itu diterima dalam sejarah, itu diterima oleh orang percaya pada awalnya, dan tidak ada kontradiksi, tidak ada tabrakan antara kitab-kitab, walaupun mungkin kadang-kadang kita kira itu ada tabrakan ini melawan kitab lain. Itu bukan masalah dengan firman Tuhan, itu masalah dengan pengertian kita. Jadi kita bisa terima Alkitab 100% sebagai firman Tuhan yang diilhamkan
dan Tuhan pakai rasul-rasul untuk menulis firman Tuhan ini, yang mereka dipimpin oleh Roh Kudus dalam proses itu. Tetapi kepribadiannya tetap ada, dan bahasanya yang unik tetap ada. Jadi bahasa Yohanes itu beda dari bahasa Yunani Yohanes, beda dari bahasa Yunani Paulus, atau bahasa Yunani Lukas. Bahasa Yunani Lukas mungkin paling susah dipahami, diterjemahkan, karena itu bahasa yang tinggi. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Bahasa Yunani Ibrani ini agak tinggi. Ini beda dari bahasa Yunani Petrus dan seterusnya. Tuhan pakai orang dalam kepribadiannya, dalam bahasanya yang unik, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa percaya dan yakin bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Oke, terus otoritas Alkitab. Nah, bisa dikatakan semua kata di dalam Alkitab adalah kata-kata Allah. Nah, Alkitab mengklaim kebenaran ini tentang diri sendiri. Berfirman Tuhan muncul lebih dari 100 kali dalam Perjanjian Lama. Pada waktu seorang nabi berkata begitu, setiap kata yang dia sampaikan harus berasal dari Allah atau dia dianggap nabi palsu. Sering Allah berfirman lewat mulut nabi. Jadi apa yang dikatakan nabi itu dikatakan Allah. Jika seseorang tidak percaya apa yang dikatakan nabi Allah, tidak percaya kepada Allah. Karena nabi berkata firman Tuhan dengan otoritas Allah. Nah, bukan semua kata yang ada di dalam Perjanjian Lama adalah kata-kata Allah. Maksud saya begini, karena ada percakapan dari Ahab dan orang jahat lain. Jadi mereka mengucapkan sesuatu yang menyangkal Tuhan, atau menolak Tuhan, atau mereka mau menyembah dewa-dewi. Tetapi pada waktu ada berfirman Tuhan, itulah kata-kata Allah. Nah, kata-kata dari mulut orang jahat, pasti itu bukan kata-kata Allah. Tapi dalam kitab itu, kita terima itu sebagai berfirman Tuhan. Karena dalam koleksi atau kumpulan cerita-cerita itu, kita bisa belajar tentang siapakah Allah dan kesetiaan kepada umatnya. Jadi itu bisa dianggap firman Tuhan. Nah, Perjanjian Baru mengklaim bahwa Perjanjian Lama adalah firman Allah. Roh Kudus adalah sumber tulisan firman Tuhan. Nah, ada banyak lagi yang bisa dibaca nanti. Nah, bagaimana Perjanjian Baru? Kata Yunani, graphe, itu kata yang khusus untuk mengacu kepada firman Allah. 50 kali dipakai untuk Perjanjian Lama, juga dipakai untuk Perjanjian Baru di dalam 2 Petrus pasal 3 dan 1 Timotius pasal 5. Juga kita bisa lihat otoritas yang diambil Paulus bagi pendapatannya dalam 1 Korintus pasal 7. Paulus menyamakan otoritas dengan otoritasnya sendiri dengan otoritas Paulus menyamakan otoritas Yesus dengan otoritasnya diri sendiri yang diberikannya oleh Yesus. Jadi itu bisa dikatakan apa yang ditulis Paulus ditulis mewakili Tuhan dan kata-kata Tuhan kepada jemaat-jemaat itu. Nah, kita diyakinkan mengenai klaim Alkitab sebagai kata-kata Allah pada waktu kita membaca firman Tuhan. Maksud saya begini, Roh Kudus meyakinkan kita bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Contoh ibu saya, mama saya, pada waktu dia dibesarkan sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia dalam agama lain, tetapi pada waktu Tuhan membuka pikirannya dan hatinya, dia langsung terima firman Tuhan, Alkitab sebagai firman Allah.
Karena itu Roh Kudus membuka hatinya. Jadi yuk domba-domba kita tahu bahwa domba-domba akan mengenal suara gembala. Kita tahu inilah kata-kata Allah. Kita yakin bahwa buku Alkitab bukan seperti setiap buku lain di dunia ini. Jadi maksud saya kita diyakinkan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Roh Kudus harus membuka pikiran dan hati kita untuk terimanya firman. Kalau Roh Kudus tidak bekerja lebih awal, kita tidak akan menerima Alkitab sebagai buku kebenaran, sebagai otoritas dari Tuhan. Nah, ada bukti lain yang membantu. Ada kesaksian gereja, ada pengajaran gereja, ada kesaksian banyak orang yang diubahkan oleh firman Tuhan, ada bukti internal dan eksternal, ada nubuat-nubuat yang sudah digenapi. Tetapi akhirnya kita diyakinkan oleh Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kita. Itu kenapa Paulus berdoa dalam Efesus pasal 1 ayat 18. Supaya Roh Kudus membuka hati. Supaya mereka bisa mengerti lebih dalam. Nah, kata-kata Alkitab menyaksikan diri sendiri. Kita tidak memakai suatu saksi yang lebih tinggi dari Alkitab untuk membuktikan bahwa Alkitab berotoritas. Karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi. Jadi Alkitab itu otoritas yang paling tinggi. Kita pakai Alkitab sebagai otoritas untuk diri sendiri. Jadi Alkitab bersaksi sendiri tentang diri sendirinya. Dan kita terima kesaksian ini sebagai kesaksian yang tertinggi oleh karena Alkitab adalah otoritas yang tertinggi. Nah, itu bukan dictation, ya, seperti Al-Quran. Kita bicara tentang hasilan yang adalah firman Tuhan, bukan prosesnya. Ada contoh dikta dalam Wahyu pasal 2 dan seterusnya, dan Yesaya pasal 38, yang mana Tuhan mendiktat firman-Nya kepada nabi-nabi. Tetapi juga lihat Ibrani pasal 1 ayat 1. Pelbagai cara berbicara. Jadi bukan dikta, melainkan penelitian, wawancara dalam Lukas pasal 1. Lukas mewawancari saksi-saksi pertama tentang kehidupan dan pelayanan Yesus. Itu kita membahas tentang keterlibatan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin, memenuhi, dan mengilhamkan firman Tuhan itu lewat penulisnya. Ya, jadi jika kita tidak percaya atau tidak taat terhadap suatu kata pun di dalam Alkitab, maka kita tidak percaya atau tidak taat terhadap Allah sendiri. Ini beberapa contoh. Yesus menegur murid-muridnya karena mereka tidak percaya perjanjian lama. Yohanes pasal 15, kita harus menaati kata-kata rasul. Jadi ini penting sekali. Kita harus percaya setiap kata yang ada dalam firman Tuhan dan menerima itu kalau kita mau mengklaim bahwa kita percaya kepada Allah sendiri. Nah, kebenaran Alkitab dalam otoritas itu. Allah tidak bisa berbohong atau mengatakan sesuatu yang palsu. Jadi kalau itu benar, Alkitab 100% benar. Nah, semua kata di dalam Alkitab benar tanpa kesalahan atau kekurangan apapun. Firman Allah adalah standar yang utama untuk kebenaran. Jadi apa kebenaran? Kebenaran adalah apa yang dikatakan Allah. Dan apa yang dikatakan Allah ada di dalam Alkitab. Adakah kemungkinan bahwa suatu fakta baru akan bertentangan dengan Alkitab? Jika ada fakta, tanda kutip, yang muncul
yang bertentangan dengan Alkitab, maka fakta baru itu harus dikatakan salah karena Alkitab 100% benar. Tidak ada fakta baru yang akan bertentangan dengan kata-kata Allah karena Allah sudah tahu semua fakta. Dan Alkitab tidak pernah berbohong atau bersalah. Itu suatu kepercayaan, keyakinan yang penting sekali. Kita harus percaya bahwa semua fakta dan di dalam Alkitab benar. Dan Alkitab tidak pernah berbohong dan bersalah. Kalau kita bingung tentang sesuatu atau sesuatu tidak sesuai dengan realitas ini atau itu, berarti kita belum menafsirkan Alkitab dengan baik. Dan kita harus memperhatikan itu. Oke, lanjut ke inerransi Alkitab. Inerransi. Apa artinya inerransi? Kita bisa mengulangi yang kita sudah belajar. Allah tidak bisa berbohong atau mengatakan sesuatu yang palsu. Semua kata di dalam Alkitab tanpa kesalahan. Firman Allah adalah standar utama. Artinya, dalam teks-teks asli kitab suci, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, tidak mengatakan sesuatu yang salah atau yang menolak fakta-fakta. Dalam terjemahan pun, masa kini, kita bisa mengatakan bahwa teks-teks yang diterima, yang ditemukan, yang ribuan teks ditemukan dari kitab-kitab masing-masing. Kita bisa mengatakan bahwa dalam terjemahan 99, beberapa persen yang kita punya sekarang itu aslinya. Jadi kita bisa yakin dalam terjemahan yang bagus, yang setia dari bahasa aslinya itu firman Tuhan. Ini tanpa kesalahan. Nah, jadi sekali lagi, Alkitab selalu benar dan selalu mengatakan hal-hal yang benar. Alkitab bisa dianggap tidak salah, inerransi, dan tetap dikatakan lewat bahasa biasa pada zaman dulu. Alkitab bisa dianggap tidak salah dan tetap termasuk kutipan yang bebas. Dan dengan inerransi kita sering saya mau kembali dengan poin itu tentang Alkitab bisa dianggap tidak salah dan tetap dikatakan lewat bahasa biasa pada zaman dulu. Contohnya, ya, nah ini untuk slide berikutnya. Saya tidak bisa kembali dalam program ini, tapi slide berikutnya, Alkitab bisa dianggap tidak salah, inerransi, dan tetap dikatakan lewat bahasa biasa pada zaman dulu. Contohnya, matahari terbit atau terbenam. Pernyataan ini benar walaupun sebenarnya bumi ini mengelilingi matahari, tetapi kita tetap pakai frasa ini. Ya, jadi Alkitab pakai frasa yang pada waktu itu dalam budaya itu dianggap betul, walaupun di dalam Alkitab ada contoh yang mana itu beda, dan kita tetap mengatakan bahwa matahari sudah terbenam, walaupun kita tahu bumi ini mengelilingi matahari. Contoh lain, jika 8.004 orang tewas dalam suatu perang, apakah itu salah bilang 8.000? Bisa mengatakan 8.000 jika jumlah sebenarnya 7.873 atau, jadi ini estimasi ya itu. Nah itu sering muncul dalam firman Tuhan juga. Contoh lain, masalah ukuran seperti ini. Saya tinggal 8 km dari kampus. Sebenarnya mungkin 7,5 atau 8,4.
Tetapi saya tetap benar jika saya bilang 8 kilometer, karena saya tidak coba bicara secara tepat. Jika saya bilang saya tinggal 16 kilometer dari kampus, itu salah. Tetapi saya estimasi, ya. Jadi Alkitab dianggap tetap benar dan menjelaskan sesuatu kurang tepat, tetapi tetap benar. Nah, poin ini, kembali ke slide ini, Alkitab bisa dianggap tidak salah dan tetap termasuk kutipan yang bebas. Dalam bahasa Yunani tidak ada tanda kutip. Jadi, inerensi tidak bergantung kutipan yang termasuk setiap kata yang dikatakan. Penulis kitab-kitab kurang tertarik untuk mencakup setiap kata yang ada, tetapi yang penting adalah kontennya, maksudnya. Ya, contoh untuk masa kini. Anak saya Rick mengatakan, saya akan pulang dalam 30 menit. Ibu Laura bertanya, Pak, kapan Rick pulang? Saya menjawab, dia bilang sebentar. Bu, apakah saya salah bilang begitu? Oh tidak, sebentar, sepertinya 30 menit. Jadi kadang-kadang penulis-penulis Perjanjian Baru mengutip dari Perjanjian Lama, tetapi bukan kata-kata, tetapi konsepnya. Tetapi itu tetap benar. Itu tetap benar. Nah, dengan inerensi kita sering akan menghadapi tata bahasa yang kurang biasa. Biasanya ada maksud dalam tata bahasa yang kurang biasa. Contoh, Wahyu. Wahyu pakai struktur bahasa Ibrani dalam bahasa Yunani untuk memperlihatkan sesuatu yang penting mengenai nubuat. Nubuat itu seperti diibranikan, ya. Jadi dalam bahasa Yunani dia pakai tata bahasa Ibrani dengan sengaja, dan pembaca pada waktu itu tahu maksudnya. Contoh lain, ada beberapa penulis yang pakai bahasa yang lebih tinggi, Paulus dan Lukas, dibandingkan dengan yang lain, Yohanes. Semua yang dituliskan benar tanpa kesalahan. Oke. Nah, kesaksian Alkitab mengenai inerensi, Yesus yakin bahwa Perjanjian Lama tanpa kesalahan. Bisa lihat contoh-contoh ini di bawah. Jadi Yesus mengaku bahwa ada Adam dan Hawa, ada Kain dan Habel, ada Nuh, ada Tira, Sidon dan Sodom, dan Daud dan Salomo dan seterusnya. Jadi Yesus mengajar bahwa Perjanjian Lama tidak bisa melawan Perjanjian Lama dan tidak bisa hilang. Digenapi yang tertulis dalam kitab suci, katanya Yesus dalam Markus dan Yohanes. Oke, penulis-penulis kitab Perjanjian Baru yakin Perjanjian Lama tanpa kesalahan. Penulis Perjanjian Baru tidak pernah menyalahkan atau mengkritik Perjanjian Lama. Mereka mengacu kepada peristiwa dan orang-orang dan tempat-tempat sebagai sesuatu yang historis, yang terjadi. Sampai ke rinci-rinci yang kecil. Contohnya di Matius, Markus, dan Galatia. Penulis Perjanjian Baru percaya bahwa perjanjian dan bayangan digenapi dalam Perjanjian Baru. Penulis Perjanjian Baru sering memakai nas-nas dari Perjanjian Lama untuk mendorong kepercayaan mereka. Jadi penulis Perjanjian Baru yakin bahwa Perjanjian Lama bukan OT, ini bahasa Inggris yang muncul. Perjanjian Lama sebagai kitab yang utuh, yang sebenarnya dikarang oleh Allah sendiri. Jadi kesaksian Perjanjian Baru tentang kata-kata yang ada di dalam Perjanjian Lama membuktikan bahwa mereka menerima itu tanpa kesalahan. Yesus yakin pengajarannya, dirinya sendiri tanpa kesalahan. Matius pasal 5. Yesus bicara tentang otoritas ilahi. Aku berkata kepadamu. Yesus yakin bahwa kata-katanya sangat penting. Sampai orang yang tidak percaya adalah orang bodoh.
Yesus mampu mengklaim ini hanya jika dialah anak Allah dan kata-katanya benar. Jadi kata-kata Yesus, setiap kata Yesus bisa diterima tanpa kesalahan. Penulis kitab Perjanjian Baru yakin tulisan mereka tanpa kesalahan. Contohnya tulisan Lukas pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 1, dan tulisan Paulus. Nah, masalahnya dengan menolak. Kalau ada orang yang menolak inerransi, masalahnya apa? Ada masalah moral. Jika ada kesalahan dalam Alkitab, bolehkah kita mengikuti Allah dan berbohong dalam hal-hal kecil juga? Jika inerransi ditolak, apakah kita bisa selalu percaya kepada Tuhan? Kalau ada keraguan tentang kata-kata yang ada di dalam firman Tuhan, jika inerransi ditolak, kita mementingkan pandangan kita sendiri lebih tinggi dari standar kebenaran di dalam Alkitab. Jika inerransi ditolak, kita harus siap menerima suatu kemungkinan bahwa Alkitab salah dalam doktrin lain. Jadi itu penting sekali kita mengakui doktrin inerransi ini, bahwa tidak ada kesalahan dalam Alkitab. Nah, Alkitab dan kejernihan atau kejelasan. Ada beberapa prinsip doktrin kebenaran mengenai Alkitab yang kita akan bahas secara singkat sekarang. Kejelasan Alkitab berdasarkan kemampuan Allah sebagai penghubung yang terbaik. Allah menyatakan kehendaknya kepada umatnya. Apa yang dikatakan Allah tidak bisa dicerai dari siapakah Allah. Jadi karakter Allah mempengaruhi katanya, firman-Nya. Sifat kata-kata Allah adalah sifat Allah. Jadi firman-Nya jelas karena Allah jelas. Nah, tidak berarti kita bisa paham semuanya tentang Allah, karena Dia Allah yang transenden juga, tetapi firman-Nya jelas, firman-Nya jernih, ya, yang clear. Ini dalam bahasa Inggris, the clarity of the Bible. Jadi firman Tuhan, Alkitab, dan kejernihan. Nah, ini sangat berbeda dari dewa-dewi bangsa lain. Israel tidak melihat Allah tetapi mendengar suaranya. Tetapi bangsa-bangsa lain melihat dewi-dewi patung tetapi tidak mendengar suaranya. Karena patung-patung tidak ada mulut, mereka tidak bisa dengar, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa menyentuh. Walaupun patung-patung itu bisa dilihat, Allah tidak bisa dilihat, tetapi bisa berfirman, bisa melihat, bisa mendengar. Kejelasan dalam komunikasi bukan berkaitan dengan suara Allah, tetapi juga apa yang ditulis kitab suci. Allah berfirman dengan bahasa yang bisa dipahami, jelas, bisa dikatakan dalam budaya itu tertentu. Allah merencanakan untuk kasih petunjuk kepada umatnya, jadi seharusnya jelas. Dia kasih petunjuk, pergi ke situ, pergi ke tanah perjanjian, taat menaati ini jelas. Kata-kata Allah berpengaruh, tidak hanya didengar, tetapi ada konsekuensi. Contoh, jika masuk terminal di bandara dan berteriak, ada bom, pasti ada pengaruh. Kata-kata Allah sama seperti itu. Mereka mendorong kita untuk bertindak. Firman Allah tidak saja menyampaikan informasi, tetapi mengubahkan kita kehidupan baru dan identitas baru dalam Yesus Kristus. Nah, kita bisa lihat ini dalam Yesaya pasal 55 dan Ibrani pasal 4 itu efektif. Jika kita menolak kejelasan Alkitab, kita menolak Allah sendiri. Karena kita mengatakan bahwa Allah tidak mampu berfirman.
Nah, kesaksian Alkitab mengenai kejelasan akal kejernihan. Kejelasan hukum Taurat dalam Ulangan pasal 6. Firman Allah terlalu jelas sampai orang tua bisa menjelaskan hukum Taurat kepada anak-anak dan mereka akan mengerti. Jadi itu diperintahkan untuk menjelaskan hukum-hukum kepada anak. Dan pasti itu bisa dimengerti, ya, dipahami. Firman Tuhan cukup dalam sampai seekor gajah bisa berenang, dan cukup dangkal sampai seekor domba bisa berdiri tanpa tenggelam. Jadi ini satu hal yang luar biasa tentang Alkitab. Itu cukup dalam, tetapi cukup dangkal supaya itu bisa dipahami. Nah, Yosua pasal 1, kehadiran kitab Taurat sama seperti kehadiran Allah. Perjanjian baru menganggap perjanjian lama lengkap. Setan pun memakai perjanjian lama tetapi dengan salah. Yesus memakai perjanjian lama dengan benar. Dan Yesus seringkali bertanya, tidakkah kamu baca? Dengan kata lain, itu jelas ya. Kenapa tidak mengerti? Itu Yesus bicara dengan orang Farisi. Kebingungan orang Farisi bukan oleh karena Alkitab tidak jelas, tetapi oleh karena mereka tidak mau melihat artinya. Mereka dibutahkan oleh kemunafikan mereka. Roma pasal 15, 2 Timotius pasal 3, kalau firman Tuhan ditulis untuk pengajaran kita, kenapa kita bilang itu kurang jelas? Memang ada bagian kitab suci yang susah dipahami, tetapi seperti Matius pasal 24 ayat 15, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi, ya bisa diakui, bisa dikatakan bahwa ada beberapa ayat dan paragraf dan bagian dalam firman Tuhan yang susah dipahami. Tapi itu bukan masalah dengan firman Tuhan atau berarti itu kurang jelas. Kita harus menggali lebih dalam lagi untuk mengertinya. Tetapi pada umumnya karakter, rencana, keselamatan dari Tuhan, semuanya itu jelas. Jelas sekali dari firman Tuhan. Kejelasan Alkitab harus diakui pada waktu kita mengingat pendengar pada waktu itu. Firman Tuhan bagi orang yang kurang berpendidikan, firman Tuhan bagi anak-anak, firman Tuhan bagi jemaat-jemaat bukan bagi sejarah saja, firman Tuhan bagi orang Yahudi, bukan Yahudi, orang-orang tanpa latar belakang perjanjian lama, tetapi mereka bisa mengerti. Jadi firman Tuhan diberikan kepada orang yang bukan filsuf, bukan terpelajar, tetapi mereka bisa menerima dan mengerti. Nah, kenapa ada orang yang tidak mengerti Alkitab? Itu pertanyaan. Ada banyak orang pada zaman Yesus yang tidak mengerti. Nah, ini kepentingan prinsip-prinsip hermeneutik. Pelajaran mengenai metode-metode yang baik untuk tafsiran. Kepentingan eksegesis, bukan eisegesis, proses menafsirkan Alkitab. Masalah kesalahpahaman tidak berdasarkan Alkitab, tetapi berdasarkan penafsir. Hal ini tidak berarti Alkitab tidak jelas. Jadi, kita harus pakai prinsip hermeneutik yang baik. Kita harus pakai exegesis, bukan eisegesis. Dan karena itu bukan kesalahan dengan Alkitab. Contoh, seseorang dengan lumpur yang menutupi matanya pada waktu dia mencoba melihat matahari. Masalahnya bukan dengan matahari itu. Mungkin matahari harus lebih bercahaya, wattnya lebih kuat, dan seterusnya. Tidak. Apa yang diperlukan orang itu, lumpur dibersihkan dari matanya. Jadi kalau kita belum mengerti, mungkin ada lumpur di dalam hati kita. Nah, ada perbedaan kejelasan eksternal dan kejelasan internal.
Kejelasan Alkitab tidak bisa ditolak. Jelas karena firman Allah jelas, eksternal. Tetapi harus ada kejelasan internal yang berasal dari Roh Kudus. Kejelasan internal akan mendorong penafsir untuk mencari hikmat dari Roh Kudus dengan rendah hati dan mengandal pada Roh Kudus. Kejelasan Alkitab berarti semua kisah harus ditafsirkan dengan mata pada semua kisah lain. Tidak boleh memulaukan suatu kisah. Contohnya, kitab Ibrani tidak bisa dipahami tanpa perjanjian lama. Jadi maksud saya kita harus pakai kitab-kitab lain dalam tafsiran. Mungkin kitab itu sendiri susah dipahami, tetapi mari kita mencari penjelasan dalam kitab-kitab atau dari kitab-kitab lain. Karena Alkitab itu satu buku lengkap, ya. Kitab dengan banyak kitab sendiri, tetapi semuanya itu lengkap sebagai Alkitab. Nah, implikasinya doktrin kejelasan Alkitab, siapa bisa membaca dan mengerti Alkitab? Semua orang yang percaya kepada Tuhan dan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kepentingan Alkitab dalam bahasa lokal. Nah, kalau semua orang bisa mengerti, memahami, membaca Alkitab, itu kepentingan untuk terjemahan dalam bahasa lokal. Jadi sejarah terjemahan bahasa Latin, orang Celtic, Jerman itu Luther, Inggris Tyndale, Ceko, John Huss, dan seterusnya sampai ke masa kini. Tetapi masih ada banyak bahasa lokal yang belum ada Alkitab. Jadi ini tugas untuk penjemah. Jika kejelasan Alkitab benar, maka pengikut Yesus harus didorong untuk membaca dan belajar dari firman Tuhan. Hampir selesai. Jadi ini Alkitab dan kecukupan. Keperluan kitab suci. Kenapa anugerah umum tidak cukup? Jadi kenapa kita perlu firman Tuhan untuk tahu kebenaran? Anugerah umum terbatas. Ada sesuatu yang bisa dipahami tentang Allah sebagai pencipta. Ya, kalau kita lihat pohon-pohon, laut, burung-burung, dan ada sifat-sifat Allah yang dinyatakan dalam alam semesta, Roma pasal 1. Anugerah umum tidak cukup untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus. Harus ada proklamasi tentang Yesus, harus ada firman dari Tuhan. Anugerah umum cukup untuk menghakimi, tetapi tidak cukup untuk menyelamatkan. Karena kita menolak hukum hati nurani kita, kita sangat perlu pikiran kita dihidupkan oleh Roh Kudus lewat firman Allah. Nah, arti kecukupan Alkitab, definisinya semua yang diperlukan untuk keselamatan dan untuk hidup secara taat terhadap Allah dan kemuliaannya sudah diberikan kepada kita di dalam kitab suci, Alkitab. Pernyataan Allah yang telah selesai yang sekarang tercatat dalam Alkitab sepenuhnya cukup untuk segala kebutuhan rohani manusia. Kitab suci menyatakan kabar baik. Kitab suci menyatakan kehendak Allah supaya orang-orang percaya bisa hidup taat kepada Allah dan kemuliaannya. Kecukupan berarti tidak ada sesuatu yang bisa ditambahkan ke dalam Alkitab. Pernyataan yang baru atau tradisi-tradisi manusia tidak boleh disamakan dengan otoritas kitab suci Alkitab. Contohnya buku Mormon. John Smith mengatakan bahwa dia menemukan kitab suci yang baru. Tidak, Alkitab sudah cukup. Ini kecukupan Alkitab. Kecukupan, maaf itu kecil
kata-katanya, ya, tulisannya. Kecukupan tidak menghalangi iluminasi dari Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus bekerja bersama-sama. Jadi firman Tuhan cukup dalam diri sendiri, tetapi Roh Kudus membuka pikiran dan hati kita untuk menerima kebenaran yang ada di situ. Tetapi tidak untuk menemukan ajaran baru yang melawan yang sudah ada di dalam firman Tuhan. Ini ajaran yang sesat. Kecukupan tidak menguasai anugerah umum. Anugerah umum tetap relevan padahal tidak bisa menyelamatkan. Anugerah umum bisa membantu kita dalam penyembahan kita kepada Tuhan dan juga dalam pengertian kita terhadap Tuhan. Jadi kita bisa persembahan kita bisa dikuatkan oleh anugerah umum karena kita lihat penciptaan yang luar biasa ini. Terang dari alam di bawah otoritas Alkitab. Anugerah umum tidak boleh dipakai untuk bertentangan dengan Alkitab. Contohnya Alkitab diam mengenai jam ibadah yang lebih baik. Jadi jangan membuat jam ibadah seperti otoritas sama dengan Alkitab, ya. Terang alam akan membantu kita untuk memilih suatu jam yang paling cocok. Kita tidak mau beribadah jam 3 subuh biasanya, ya. Kalau kecuali itu ibadah doa yang khusus. Contoh lagi, disiplin tafsiran. Pengetahuan mengenai sejarah dan bahasa akan membantu pemahaman Alkitab. Tapi pasti tidak akan pakai Alkitab untuk semua pengetahuan. Seperti 2 tambah 2 adalah 4. Alkitab bukan sebuah buku pelajaran atau sebuah kamus. Walaupun begitu, Alkitab memberikan pola atau dasar teologis untuk belajar atau dapat suatu wawasan yang akan membantu kita mengerti hal-hal lain. Oke, jadi kecukupan Alkitab adalah suatu doktrin Alkitabiah. Ini bisa dilihat dalam ayat-ayat yang ada di dalam slide itu. Jadi Bapak Ibu, ini ceramah tentang Alkitab. Pasti ada lebih banyak lagi yang bisa dipelajari. Kalau Bapak Ibu mau belajar lagi, boleh cari dari buku itu yang dalam slide yang kedua. Atau kalau mau belajar dalam bahasa Indonesia harus mencari buku-buku yang baik, yang mengakui bahwa Alkitab adalah kitab yang 100% benar, yang bisa dipercayai. Dan doktrin-doktrin seterusnya yang setelah ini dalam seri teologi sistematik ini berdasarkan Alkitab, berdasarkan kebenaran. Nah, kita bisa yakin bahwa Alkitab itu benar dan akan membantu kita untuk mengerti doktrin berikutnya. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa kami sangat bersyukur karena firman Tuhan diberikan kepada kita, Alkitab diberikan kepada kami, supaya kami bisa mengenal Allah. Kami bisa mengerti keselamatan dari Yesus Kristus. Tolong kami, Tuhan, untuk mendekati Tuhan dalam firman Tuhan dan memprioritaskan firman Tuhan Alkitab dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.